Ya. Saya awali sedikit bahwa terkait dengan situasi pandemi ini seperti sekarang ini, pelaksanaan kegiatan atau aktivitas kita dalam bidang rekan-rekan tentunya adalah memang diperlukan suatu terobosan atau kejelian membaca peluang agar aktivitas kita juga tetap terjaga secara maksimal. Di dalam suatu proses lelang adalah merupakan suatu aktivitas akhir daripada penyelesaian kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat terjadi karena adanya gagal bayar. Gagal bayar dapat terjadi bisa karena situasi ekonomi ataupun mungkin suatu kegiatan usaha yang tidak dapat berlangsung dengan baik. Dalam suatu pemberian kredit, tentunya akan diikuti dengan suatu pemberian jaminan kredit. Rekan-rekan mungkin sudah mengetahui bahwa pemberian kredit adalah perjanjian yang utama dan pemberian jaminan adalah ikutan atau perjanjian tambahan terhadap suatu perjanjian kredit. Karena ada perjanjian kredit yang jaminannya bukan hak tanggungan atau mungkin tanpa jaminan bila mana memungkinkan. Khusus terkait yang akan kita bahas sekarang ini adalah kegiatan yang akan terkait dengan suatu lelang. Mungkin bisa digeser. Next. 3. Next. Ya, share next ya. Ada undang-undang yang mengatur mengenai lelang. Intinya adalah bahwa suatu lelang yang akan dilakukan penjualan di muka umum harus memenuhi beberapa ketentuan yang ada. Terkait dengan jaminan kredit, maka harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana rekan-rekan akan melihat bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan yang terpasang atas suatu perjanjian kredit adalah berkenaan dengan suatu hak atas tanah. Hak atas tanah di sini rekan-rekan sering memahami bisa berupa itu sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan ataupun sertifikat hak pakai. Next. Ini sebelum saya bahas tentang lelang, ada proses atau prosedur yang bisa rekan-rekan lihat sebentar, bahwa untuk suatu pelaksanaan lelang diperlukan pendaftaran. Ya. Pendaftaran, menyetorkan uang jaminan, mengajukan penawaran, ini sudah masuk proses lelang. Bila menang, maka melakukan pelunasan harga. Mengapa pelunasan? Karena di awal adalah ada uang muka setoran jaminan lelang. Bila mana menang lelang, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan berkas hingga proses balik nama di kantor pertanahan. Next. Lelang yang dilakukan secara terbuka di muka umum adalah untuk memenuhi unsur fair play atau unsur perlindungan konsumen, karena debitur adalah merupakan konsumen daripada suatu kegiatan perbankan yang juga harus dilindungi secara hukum, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil lelang yang memadai untuk pembayaran hutang debitur. Ya. Next. Terkait dengan hak tanggungan, masuk pada posisi lelang eksekusi, di mana lelang eksekusi adalah untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan ataupun pelaksanaan atas titel eksekusi tutorial dari suatu hak tanggungan atau agunan kredit. Sehingga di sini yang rekan-rekan akan
bahas bersama dengan kami adalah tentang lelang eksekusi hak tanggungan. Nantinya diharapkan pemahaman rekan-rekan terhadap eksekusi hak tanggungan lebih baik lagi karena akan memberikan pencerahan kepada calon-calon user atau pembeli sehingga masyarakat yang mungkin masih awam tidak dalam posisi tanda kutip takut untuk membeli barang hasil lelang. Next. Sebelum pelaksanaan lelang, ada pengumuman di media massa. Rekan-rekan bisa melihat pengumuman yang sekarang ini mungkin sudah banyak rekan-rekan baca di media massa. Diumumkan adanya lelang dari Bank X dan seterusnya. Sehingga lelang terbuka untuk umum. Juga ditempel di kantor pengadilan ataupun di kantor lelang mengenai jadwal lelang. Jadi lelang harus terbuka untuk umum. Ini berbeda dengan lelang-lelang misalnya barang-barang yang tidak berupa hak atas tanah yang tidak diikat dengan hak tanggungan. Misalnya rekan-rekan bikin acara catering, ada lelang sepeda, itu bukan bagian daripada lelang yang kita bahas pada siang atau sore hari ini. Next. Terkait kredit bermasalah, ada 5 tingkatan, 5 klasifikasi. Kredit lancar itu disebut sebagai golongan 1, ya. Golongan 2 dalam perhatian khusus, ada tunggakan mungkin 1-2 bulan. Kemudian golongan 3 kurang lancar, KL, ada beberapa bulan tunggakan. Kemudian diragukan. Ini golongan keempat, diragukan. Kemudian golongan 5 sudah macet. Bisa dianggap sebagai gagal bayar. Ketika ditetapkan oleh suatu bank, debitur memang gagal bayar, dan debitur tidak melakukan kegiatan apapun terhadap penyelesaian kredit, maka pihak kreditor akan memberikan surat peringatan kepada debitur agar melaksanakan kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman, hutang, angsuran sesuai yang diperjanjikan. Ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, atau surat peringatan 3. Hal tersebut tentunya adalah memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat mengupayakan pembayaran kembali dari sumber-sumber dana yang lain. Atau mungkin ada kesepakatan penjualan atas barang jaminan. Ya. Sehingga sebelum lelang dilakukan, di masa mendekati proses lelang, masih diberikan kesempatan kepada debitur secara wajar agar dapat menjual sendiri barang jaminan sepengetahuan atau seizin daripada pihak bank. Karena tanpa adanya proses-proses, tidak diperbolehkan bank itu begitu saja langsung menjual barang jaminan. Ya. Sehingga ada proses-proses yang layak, yang wajar, agar debitur juga mempunyai kesempatan untuk mengangsur kembali atau menjual sendiri barang jaminan. Pada saat bank akan melakukan proses lelang terhadap jaminan debitur, maka bank tentunya juga menyampaikan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar dilakukan sita eksekusi atau sita jaminan terhadap barang jaminan. Dan sebelum proses itu dilakukan untuk lelang, pengadilan juga akan memberikan surat peringatan atau unmanning namanya kepada debitur untuk dipanggil, diberikan arahan, dan untuk mengetahui rencana debitur dalam rangka penyelesaian kredit
bermasalahnya. Next. Sehingga bila mana tetap tidak ada kesepakatan atau pembayaran kembali daripada pihak debitur, maka pengadilan akan meletakkan sita jaminan dan selanjutnya proses lelang dilakukan, diserahkan kepada KPKLN, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara. Kemudian dilakukanlah proses-proses pengumuman hingga pelaksanaan lelang. Setelah selesai lelang, ditemukan atau diperoleh atau didapat siapa pemenangnya, maka terhadap objek lelang, bila mana telah dilakukan pelelangan secara tuntas, harus dilakukan proses balik nama kepada pemenang lelang. Di sini rekan-rekan harus berhati-hati bahwa pada saat proses balik nama lelang belum dilakukan, pastikan terlebih dahulu semua proses yang tadi telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang akan kita bahas setelah ini. Next. Ini ada dokumen-dokumen ya. Dokumen-dokumen yang mesti diperhatikan ketika rekan-rekan menerima objek lelang. Objek lelang pastikan kembali telah dalam keadaan kosong. Telah dalam keadaan kosong. Bila mana belum dalam keadaan kosong, maka seyogianya ada pembicaraan dengan yang menghuni. Dengan yang menghuni. Rekan-rekan, ketika ada seseorang atau masyarakat menawarkan objek lelang, periksa kembali sertifikat hak atas tanah, periksa kembali sertifikat hak tanggungannya, periksa kembali akta risalah lelangnya, bukti pembayaran BPATB lelang. Kemudian bila mana sudah kosong atau ada pengosongan rumah, cek kembali penetapannya. Sehingga ketika rekan-rekan berdiskusi dengan siapapun terhadap objek lelang, akan memperoleh pengetahuan yang cukup, akan dapat berdiskusi dengan baik dengan para calon pembeli atas objek lelang. Dokumen-dokumen penunjang lain adalah mungkin IMB, PBB, dan surat-surat yang terkait. Next. Pembelian terhadap properti hasil lelang diperlukan penelitian surat-surat atau asli dokumen pendukung yang diperlukan agar pada saat rekan-rekan menawarkan tidak ada bantahan, tidak ada kesalahan-kesalahan dokumen yang diterima sehingga masyarakat calon pembeli akan memperoleh pengetahuan yang cukup dan menjadi berminat atas objek lelang. Bukan menjadi takut atas objek lelang. Karena pelelangan yang telah dilakukan oleh negara atau oleh instansi yang berwenang tentunya adalah akan dilindungi oleh undang-undang atau terlindungi secara hukum bila mana pelaksanaan daripada lelang telah memenuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas rencana penjualan objek lelang, rekan-rekan, seperti yang telah kami sampaikan tadi di awal, cek balik nama lelang. Bila mana belum, harus ada kesepakatan awal tentang siapa yang menanggung proses balik nama lelang. Dan akta apa yang harus dibuat sebelum dibuat akta jual belinya. Karena harus ada kesepakatan awal yang mungkin akan dibuat suatu akta ikatan atau kesepakatan bersama daripada para pihak. Pengecekan sertifikat atas tanah ini sangat mutlak harus dilakukan
Ya, karena dengan ketentuan yang terbaru ada proses validasi sertifikat. Ya, sebelum pengecekan sertifikat ada proses validasi sertifikat. Apa yang dilakukan? Pengecekan terhadap objek, pengecekan terhadap letak, pengecekan terhadap luas, dan pengecekan terhadap data yang tertuang di dalam sertifikat. Ini bisa rekan-rekan lakukan proses di awal, ya. Karena untuk memastikan para pihak atau rekan-rekan dalam posisi menawarkan suatu properti yang baik atau yang sangat diminati oleh masyarakat. Kemudian dipersiapkan pula penelitian dokumen penjual dan pembeli, KTP, KK, dan sebagainya, hingga IMB dan gambar denah atau PBB. Bila mana hasil lelang atau objek lelang akan diajukan menjadi jaminan kredit kembali oleh pembeli lelang, maka setidak-tidaknya terpenuhi dokumen PBB, IMB, ataupun gambar denah dan sertifikatnya. Sehingga bisa diajukan kembali ke perbankan, rekan-rekan mungkin banyak kenalan untuk mengajukan jaminan kredit dengan jaminan objek lelang yang akan dibeli oleh calon pembeli dari rekan-rekan. Sehingga di sini tentunya akan diperhatikan pula oleh pihak bank objek tersebut, keabsahan, ketelitian, apakah mungkin ada appraisal, sehingga dapat dihindari hal-hal yang dapat atau berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ya. Jangan menerima dokumen yang tidak lengkap, karena akan menyulitkan kita dalam menawarkan kepada masyarakat atau menawarkan kepada lembaga keuangan atau perbankan yang ada. Ya. Sehingga kita membuat objek lelang ini menjadi barang cantik, ya, menjadi objek yang menarik untuk dilakukan suatu transaksi. Bukan menjadikan objek ini objek yang ditakuti oleh masyarakat, tapi kita akan mengemas objek tadi itu menjadi hal yang menarik. Next. Ya. Jadi peninjauan lokasi, kondisi kehunian ini perlu diperhatikan karena objek lelang yang masih dihuni atau masih ada penghuni atau masih ada barang-barang penghuni ini dapat menyebabkan masyarakat akan menjadi ragu untuk membeli objek lelang. Jadi pastikanlah bahwa objek lelang memang menarik masyarakat untuk menjadi prioritas benda atau kalau mau jadi jaminan dapat diajukan jaminan kepada bank atau perbankan sehingga perbankan tidak mempersoalkan asal-usul daripada suatu objek karena telah terpenuhi secara hukum semua proses pelaksanaan kepemilikan, pelaksanaan peralihan hak kepada pembeli yang notabene akan menjadi seorang debitur daripada suatu bank bila mana akan menjadi jaminan. Tapi bila mana tidak, maka masyarakat yang membeli tunai yakin bahwa dalam posisi yang aman. Kesepakatan beban pajak, biaya-biaya yang timbul, serta biaya-biaya lain juga harus rekan-rekan pertimbangkan, rekan-rekan hitung agar tidak ada dispute, persoalan mengenai biaya-biaya tersebut. Terutama mengenai misalnya ada objek lelang yang belum dibalik nama menjadi pemenang lelang. Biaya-biaya yang ada harus jelas.
Harus diperhatikan pula, bila mana objek lelang itu adalah hak milik, tetapi pembelinya adalah suatu badan hukum, ini harus hati-hati. Mengapa? Karena hak milik akan dirubah dulu menjadi hak guna bangunan, baru dapat diajukan peralihan haknya menjadi hak dari suatu badan hukum atau suatu perseroan terbatas. Sehingga hal demikian harus dibicarakan di awal secara tuntas. Rekan-rekan bisa meminta informasi kepada rekan yang lain yang mungkin punya pengalaman, apakah pernah bekerja di perbankan, bekerja di kantor notaris, PPAT, atau yang sudah pernah membuat pelaksanaan transaksi demikian. Sehingga prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam rangka proses transaksi di mana rekan-rekan akan menjembatani atau bertindak sebagai broker terhadap transaksi yang akan terjadi. Rekan-rekan juga perlu melakukan proses pemantauan balik nama sehingga tingkat kepuasan pelanggan bahasanya, tingkat kepuasan user atau pembeli kepada rekan-rekan ini semakin baik ya, karena rekan-rekan dapat memberikan suatu pengetahuan, suatu penjelasan yang maksimal kepada masyarakat. Kalau rekan-rekan pada posisi penjual juga semakin percaya kepada rekan-rekan dapat melakukan transaksi guna kepentingan penjual. Bila mana rekan-rekan pada posisi pembeli, maka pembeli semakin yakin kepada rekan-rekan bahwa transaksi yang dilakukan adalah aman, baik untuk pembeli itu sendiri ataupun untuk penjual, juga bagi rekan-rekan sekalian. Bahwa dinamika proses transaksi atas objek lelang ini sangat tinggi, ya, sangat tinggi karena mungkin rekan-rekan saya pun juga akan sangat berhati-hati atas suatu transaksi objek lelang karena penelitian dokumen ini lebih ekstra hati-hati agar ketika transaksi atau tanda tangan akta jual beli di hadapan PPAT dilakukan, ini PPAT atau notaris ya, yang melakukan transaksi tersebut dapat memberikan perlindungan yang maksimal baik kepada penjual, baik kepada pembeli, yang tentunya akan berakibat yang baik kepada rekan-rekan selaku broker. Sehingga ya terus terang saja kita katakan penghasilan daripada rekan-rekan dalam hal ini juga semakin maksimal dari transaksi objek lelang. Ya, kalau transaksi yang lain mungkin rekan-rekan sudah terbiasa. Menurut saya dalam situasi seperti ini, bila mana ada objek-objek lelang yang mungkin sangat menarik untuk dikemas dengan baik, sehingga masyarakat menjadi berpikir positif atas objek lelang, dunia perbankan yang sudah terbiasa menerima jaminan, juga tidak mempersoalkan jaminan yang berasal daripada objek lelang. Dengan demikian, segala hal yang terkait dengan objek lelang ini menjadi hal yang menarik. Jadi saya katakan seperti dandani barang yang mungkin nggak dilirik menjadi dilirik oleh semua masyarakat. Apakah mungkin dari sisi harga juga tidak terlalu tinggi, ya, bisa dikondisikan dengan pihak penjual, kemudian kondisi daripada objek lelang ini baik, termasuk kejelasan atas huniannya, kejelasan atas barang-barang penghuni, karena penghuninya kosong, tidak ada, tetapi masih ada barang-barang milik penghuni. Ini harus jelas juga.
Jadi betul-betul clear and clear, ya, bahwa kepentingan atas objek lelang tidak saja menguntungkan buat rekan-rekan selaku broker, tetapi juga menguntungkan masyarakat dan juga institusi perbankan yang akan menerima hal tersebut sebagai suatu jaminan, bila mana akan diterima sebagai suatu jaminan. Ya. Next. Ini di bagian akhir, sebelum kita diskusi atau sharing, tentunya adalah harapan kami rekan-rekan dapat menjalankan aktivitas yang maksimal di tengah pandemi COVID yang sekarang ini, yang berpengaruh pada semua lapisan masyarakat, dan rekan-rekan dapat sukses selalu atas objek apapun yang ditawarkan oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakat melepas barang apa saja, rekan-rekan harus mesti siap dengan situasi yang ada, dengan situasi yang terjadi di tengah pandemi sekarang ini, sehingga kemaksimalan penghasilan rekan-rekan juga semakin baik. Terima kasih rekan-rekan. Ini pengantar yang saya sampaikan. Kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing di dalam forum webinar ini, sehingga rekan-rekan akan memperoleh hasil yang maksimal setelah webinar ini, atau semakin memperoleh informasi yang positif, ya, karena saya tidak membagi informasi yang negatif. Kalau negatif, saya khawatir kita menghindari objek lelang, tetapi kita berpikir positif dan kita membenahi apa yang belum maksimal atas objek lelang tersebut. Demikian Mas atau Pak Richard, mungkin bisa ditampung pertanyaan-pertanyaan. Saya akan membantu untuk memberikan jawaban, dan semoga berkenan dengan jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gatot pemaparannya. Teman-teman, sekarang kita berdiskusi ya. Mungkin lebih enak kalau banyak case-case yang ada di lapangan, kita bisa tanyakan, bisa melalui chat ataupun raise hand. Silahkan bagi yang mau menanyakan, mungkin ada kasus-kasus apa. Mungkin untuk sebagai pembuka Pak, saya mau menanyakan, kapan hari itu saya sering membaca untuk dari broadcast teman-teman itu ada yang menjual bukan lelang tapi AIDA Pak. AIDA. Nah AIDA itu adalah dibeli oleh bank ya Pak ya, benar ya Pak ya? Iya. Dibeli oleh bank berarti kita membeli kepada pihak bank Pak. Sedangkan nama pada sertifikat tersebut masih namanya orang yang debitur yang macet itu Pak. Itu bagaimana keamanan pihak pembeli ini, apakah aman atau tidak Pak? Apakah pembeli ini nanti mungkin nggak nanti digugat oleh si debitur yang macet itu karena belum balik nama ke nama bank? Ya. Terima kasih Pak Richard. Ini pertanyaan yang menarik dan dinamikanya sangat tinggi karena AIDA ini agunan atau yang diambil alih ini ada banyak asal muasal mengapa dia bisa menjadi AIDA. Tentunya ada suatu proses peralihan yang benar sehingga mengapa bank bisa memperoleh objek jaminan tersebut. Satu, apakah memang diserahkan secara sukarela oleh debitur kepada kreditur atau memperoleh melalui proses lelang. Oh, AIDA itu bisa melalui proses lelang ataupun sukarela ya Pak ya? Ya, karena proses penyerahan dari debitur kepada kreditur itu tentunya adalah diikuti dengan proses pembuatan akta. Tidak ada suatu proses peralihan tanpa ada akta. Jadi bukan seperti kita, mohon maaf, belanja di pasar, saya serahkan uang, saya terima barang, tidak seperti itu. Ya. Kalaupun toh, misalnya, itu masuk ke AIDA, dan untuk mempercepat proses, hubungan debitur dan bank masih baik, maka bisa saja debitur diundang kembali
oleh pihak bank untuk menandatangani akta jual beli langsung kepada pembeli. Oh. Lebih bagus lagi bila mana agunan yang diambil alih tadi itu atau aset yang diambil alih itu menjadi jaminan di bank yang bersangkutan. Ini akan lebih menarik bagi bank juga. Mengapa? Karena proses penawaran ini tentunya bagi sisi bank, perbankan, dia akan memperoleh debitur baru, ya tentunya sama dengan rekan-rekan, target bisa tercapai. Ya. Target penjualan bisa tercapai, target kredit bisa tercapai. Kalaupun toh tidak, harus dilihat asal-usul aset atau agunan yang diambil alih tadi itu. Walaupun tidak atas nama bank, itu tetap tidak ada masalah. Kalau ternyata bank membelinya dari proses lelang, ya, maka harus ada balik nama ke bank dulu, baru dibalik nama kepada pembeli. Ya, ada proses balik nama kepada pemenang lelang. Siapapun dia. Apakah itu bank, orang yang ditunjuk oleh bank, tetap ada proses balik nama lelang. Itu yang saya sebutkan tadi di dokumen atau prosedur lelang di angka berapa? 7 atau 8 mengenai penelitian dokumen. Sampai kepada memastikan proses balik nama lelang telah diselesaikan kepada pemenang lelang. Kalau belum dilakukan proses balik nama kepada pemenang lelang, nah, siapa yang akan menanggung biaya-biaya balik nama tadi? Ini yang perlu dibicarakan. Ya. Perlu dibicarakan. Tetapi tidak ada masalah. Masih atas nama debitur. Yang penting adalah jelas proses-proses akta yang ada itu membuat bank menjadi pihak yang berwenang untuk menjual agunan atau jaminan tadi. Kalau pihak banknya hanya memegang ikatan jual beli dan kuasa, Pak, apakah bisa? Dia tidak mendapatkan itu secara lelang, dia mendapatkan itu tidak tahu secara apa gitu, Pak, sehingga dia bisa mendapatkan IJB kuasa. Ya, jadi kalau ada hal demikian, ya, ada hal demikian, maka itu merupakan proses win-win solusi antara debitur dan kreditur. Oh, ya. Daripada dilelang, harganya jatuh, kemudian debitur masih punya pinjaman karena tidak cukup hasil lelangnya, atau debitur menjual sendiri di tengah situasi demikian, harga tetap jatuh. Ya. Debitur akan berkejaran dengan outstanding, posisi tunggakan pokok atau tunggakan bunganya yang akan semakin membengkak. Ya. Kalau outstanding lebih daripada nilai jaminan, nah tentunya harta yang lain daripada debitur ini menjadi rawan. Mengapa? Pinjaman bila mana banknya tetap akan meminta kekurangannya, maka bank akan mengajukan gugatan harta lain yang belum menjadi jaminan. Keseret semua ya, Pak ya? Ya, karena pada prinsipnya bila mana jaminan tidak mencukupi, maka kreditur dapat meminta pemenuhan hutang dari harta pribadi debitur. Ya, daripada demikian, bank akan meminta atau menawarkan win-win solusi kepada debitur. Ya. Debitur mengatakan, oke, saya serahkan, kita tanda tangan akte ikatan jual beli dan kuasa, hutang saya dianggap lunas. Dan debitur akan menerima surat keterangan lunas. Ya, itu. Jadi tidak ada masalah. Sepanjang kita pastikan bertanya kepada bank, bagaimana penghuninya? Oh, kosong. Nah, silakan nanti dicek kembali.
Gitu Mas Dita. Baik. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Mungkin Pak Brando, ada pertanyaan di chat, Pak Brando? Tadi sepertinya Pak Tri Wahyudi angkat tangan ya. Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Pak Richard baca ya. Ada dari Bu Ana, dari Safir Magandra. Itu mungkin bisa dikasih ringkasan atau summary gitu ya Pak Gatot ya. Ya. Mulai dari UTJ sampai proses pelunasan, kira-kira step-stepnya itu sampai sejauh mana dan hal-hal apa yang mesti dilakukan. Mulai proses awal ya. Ya, jadi mulai proses awal dari ulang tanda jadi sampai berakhirnya. Mungkin kasih gambaran summary-nya aja. Ya. Makasih Pak. Terima kasih. Memang ini merupakan hal yang sebetulnya memegang peranan penting yang ditanyakan atau menjadi pertanyaan rekan-rekan semua tadi Bu Ana, bahwa pada saat OTJ atau pra-OTJ perlu kita melihat yang tadi sudah ditampilkan, ada legalitas, ada dokumen. Ini diperlukan sebelum kita tanda tangan OTJ. Ya. Kita pra-OTJ dulu, melihat dokumen, agar tidak ada kesalahpahaman terhadap dokumen, kesalahpahaman terhadap objek, kesalahpahaman terhadap letak, kesalahpahaman terhadap penghunian. Ya. Kita sudah terima OTJ, ya. Ternyata objeknya sih belum kosong. Ini akan menjadi riskan. Ya. Tetapi kita pastikan bahwa pra-OTJ kita lakukan dengan melihat semua dokumen yang ada. Sehingga saya katakan di awal tadi, prinsip kehati-hatian terhadap objek lelang ini sebetulnya sama dengan kita lakukan transaksi sebagaimana biasa. Perbedaannya adalah yang satu karena suatu proses jual beli secara sukarela, yang satu jual beli peralihan hak karena lelang. Lelang oleh undang-undang merupakan hal yang diakui sebagai bentuk peralihan. Sehingga kita melihat dokumen, mulai dari sertifikat hak atas tanah, bisa hak milik atau HGB-nya, kemudian sertifikat hak tanggungannya, kemudian akta risalah lelangnya, kemudian bukti pembayaran pajaknya atas lelang tadi itu, kemudian IMB-nya dan gambar atas objek, kemudian SPPT BBB sampai dengan tahun terakhir, dan usahakan tidak ada tunggakan PBB agar tidak merepotkan di kemudian hari, ya. Sehingga clear. Jadi kira-kira 5 atau 6 hal ini clear di awal. Clear di awal ketika akan dibuat OTJ, si pembeli dan kita sebagai atau rekan-rekan sebagai broker yakin ini hanya tinggal proses penyelesaian administrasi. Ya. Administrasi apa? Apakah mau menunjuk PPAT notaris, atau mungkin akan dilewatkan perbankan lagi, atau mungkin ada skema cara pembayaran yang bertahap, ini proses administrasi. Tetapi pra-OTJ, kita perhatikan semua dokumen. Saya ulang, sertifikat hak atas tanah, sertifikat hak tanggungan, kemudian akta risalah lelang, kemudian IMB dan gambar dana, kemudian SPPT PBB, kemudian data dari pemenang lelang. Data pemenang lelang bisa KTP, KK, surat nikah, NPWP. Kalau dia berupa badan hukum atau PT, akta pendirian PT dan perubahannya, SK Menteri, NPWP, kemudian data daripada direksi yang mewakili PT tersebut. Ini secara
ringkas atau resum yang perlu kita perhatikan pra OTJ. Sehingga kita bisa melakukan OTJ dengan lancar. Baik. Jadi maksudnya kita perjelas dulu di depan semuanya, Bu Ana, bahwa semua yang disampaikan Pak Gatot itu setelah terpenuhi, baru kita lanjutkan ke UTJ. Jangan UTJ dulu, baru melakukan pengecekan itu. Maksud dari Pak Gatot seperti itu. Ya. Nah, ini juga ada dari yang raise hand tadi Pak Yudi ya. Pak Yudi apakah mau menanyakan secara lisan langsung? Ya, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan kalau sampai proses AIDA itu kan kalau sampai dimenangkan oleh bank kan harus dibalik nama. Ya. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, itu saya kemarin ikut webinarnya punyanya Arebi, Pak. Kalau sampai dibeli oleh bank itu pihak kedua itu dikasih waktu, saya agak lupa sih, 3 sampai 6 bulan, Pak. Sampai dia boleh menemukan pembeli lain, baru dibalik nama ke nama pembeli lain. Apakah itu juga dia harus balik nama dulu atau gimana, Pak? Jadi gini, tadi yang saya sampaikan, kita mesti melihat dokumen AIDA tadi itu apa. Ya. Dokumen AIDA tadi itu apa saja, dokumen pendukungnya. Karena tiap kasus terhadap AIDA tentunya berbeda. Seperti tadi di awal disampaikan oleh Pak Richard bahwa ini AIDA, tetapi kita hanya tahu itu AIDA saja. Tapi tidak tahu dokumen-dokumen pendukungnya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Yang perlu diperhatikan agar proses peralihannya itu menjadi benar. Setahu saya, ketentuan OJK atau Bank Indonesia itu dalam waktu 1 tahun itu harus dialihkan. Bank tidak boleh menguasai aset debitur karena bank harus mengalihkan kepada pihak yang lain. Berarti secara tidak langsung kalau semisal dibeli oleh bank, 1 tahun itu bank dikasih kesempatan untuk menjual tanpa harus balik nama berarti Pak ya? Boleh ya? Jadi begini, dasar hukum bank membeli tadi itu apa? Ya, kalau jadi penguasaan AIDA itu tidak boleh lama, harus dialihkan. Kalau bank memperolehnya karena suatu ikatan jual beli dan kuasa, maka akan tetap 2. Ada pajak dari pihak si debitur, ya, kemudian dari pihak banknya, ya, kemudian dari pihak pembeli. Jadi kalau perolehan itu karena AIDA dan memang kita lihat ada ketentuan dari OJK yang memperbolehkan sepanjang tidak tapi jangka dulu. Berarti kalau secara saya sumaris secara langsung Pak ya, berarti kalau sampai dia melewati batas waktu, terjadi balik nama itu berarti dihitung 2 kali ya Pak ya. Tapi kalau selama tempo waktunya masih batas kewajaran, ya cuma 1 kali langsung ke pembelinya bank itu ya. Ya, cuman harus lihat dokumen pendukungnya harus diperhatikan nanti ya. Oke, ya. Ya. Baik, yang lainnya mungkin. Terima kasih Pak Yudi. Ini lainnya ada di chat ini, sebentar Pak ya. Saya baca yang mengenai dari Pak Hendrawan untuk apa ini? Bentar ya Pak ya. Saya mana ini? Apabila objek lelang masih dihuni dan pemenang lelang tidak dapat mengosongkan objek tersebut, apakah pemenang lelang tetap dapat menghuni objek tersebut? Oh, kalau ini dengan ketetapan pengadilan ya Pak ya? Ya, jadi terhadap objek lelang yang belum kosong daripada penghuni, pembeli lelang atau pemenang lelang mengajukan penetapan pengosongan rumah. Mengajukan eksekusinya oleh siapa itu Pak? Eksekusinya Pak? Eksekusinya oleh pengadilan. Oke. Ya, jadi nanti yang menghuni akan dipanggil oleh pengadilan untuk diberikan waktu yang pantas untuk meninggalkan tempat. Oke. Ya, bila mana tetap tidak dilakukan pengosongan secara sukarela, maka pihak pengadilan akan melakukan pengosongan secara
paksa. Secara paksa. Ya. Baik. Itu Oke. dilakukan. Kemudian ini dari Bapak Sulung, ketika gagal bayar, debitur dikasih kesempatan untuk menjual sendiri asetnya sebelum disita bank. Itu dikasih kesempatan berapa lama? Biasanya ini kembali kepada kebijakan bank dalam rangka melakukan proses penyelesaian kredit bermasalah. Tiap-tiap bank mungkin tidak sama. Beda-beda ya Pak ya? Ya, beda-beda. Tetapi bila mana rekan-rekan mengetahui atau bertemu debitur yang demikian, calon penjual yang demikian, rekan-rekan bisa membantu menyampaikan kepada teman-teman di bank untuk diberikan waktu yang cukup. Ya. Sehingga rekan-rekan bisa membantu penjualan terhadap objek jaminan. Bukan objek lelang ya. Objek jaminan, karena belum masuk ke lelang. Iya. Nah, ini menarik bagi rekan-rekan. Mengapa? Karena disinilah terjadi negosiasi dengan pihak perbankan. Kita sampaikan, Pak, Bu, tolong jangan dilelang dong, harga turun dan sebagainya. Tetapi minta waktu, apakah mungkin 3 bulan atau mungkin 6 bulan. Dengan dibuat suatu kesepakatan. Kesepakatannya adalah mengajukan permohonan menjual kembali dengan waktu sekian lama. Nah, disinilah kesempatan rekan-rekan secara maksimal untuk bisa membantu transaksi penjualan barang yang sedang menjadi jaminan. Iya. Daripada ini ke proses lelang, biaya lebih tinggi, kan? Betul. Jadi kita biaya termasuk pajak. Kalau rekan-rekan mempunyai banyak kenalan di perbankan, cobalah berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Mungkin rekan-rekan bisa membantu penjualan sebelum lelang dilakukan. Iya. Ini lebih menurut saya lebih menarik di dalam situasi pandemi yang sekarang ini. Iya, besar peluangnya ya Pak ya, dapat barang murah kita bisa jualin sebelum masuk lelang. Betul, ini lebih menarik sekali. Rekan-rekan akan memperoleh hasil yang maksimal. Kemungkinan closingnya lebih tinggi ya Pak ya. Ya, itu. Oke. Terus jadwal lelang bisa dilihat di mana? Apakah jadwal lelang dilakukan secara rutin, berkala atau sewaktu-waktu? Ini juga tergantung banknya ya Pak ya. Kita harus. Jadi jadwal lelang itu yang menentukan bukan pihak bank. Jadwal lelang yang menentukan adalah KPKLN. Ya. Oke. Ya, kantor muncul di website atau apa Pak untuk kita mau melihat barang-barang lelangan tersebut? Bisa lihat di website DJKLN atau DJK, kantor lelang negara, atau mungkin di webnya pengadilan negeri juga ada di sana. Rekan-rekan bisa lihat jadwal-jadwal lelang. Kalau di media ya kita mesti berlangganan koran ini. Membuka halaman lelang itu kadang-kadang belum tentu di media-media besar ya, karena biaya pengumuman lelang itu cukup tinggi sehingga biasanya mohon maaf kadang-kadang dilakukan media-media lokal saja. Iya. Koran-koran kecil ya Pak ya. Malahan peserta lelangnya jadi nggak ada itu karena korannya kecil. Oke, terus kemudian mengapa? Oh, Pak Herdi raise hand. Oke, kita dahulukannya raise hand. Oke, silakan Pak Herdi. Pak Herdi. Silakan. Pak Herdi sudah dibuka. Silakan Pak Herdi. Oh. Oke. Saya baca pertanyaan Pak Herdi ya. Oh, iya. Pak Herdi menanyakan, apabila kita memperoleh aset melalui proses lelang, apakah sebaiknya segera dibalik nama? Atau misalnya kita ingin menunda balik nama, kira-kira sebaiknya maksimal berapa lama kita balik namanya? Apakah ada risiko atas penundaan balik nama tersebut? Ya. Jadi,
Sebenarnya tidak ada jangka waktu kapan kita akan memproses balik nama lelang. Tetapi kita harus pastikan bahwa objek lelang dalam keadaan kosong. Dan pemenang lelang sewaktu-waktu harus memastikan keamanan daripada objek lelang. Contohnya, Pak Richard sudah beli objek lelang, menang lelang, tetapi dibiarkan begitu saja. Nggak pernah ditengok, kosong apa tidak juga nggak pernah dilihat, ini riskan. Bahaya sekali. Kalau ternyata ada orang lain yang menempati, kita mesti bermasalah. Atau mengajukan gugatan yang mungkin akan keluar biaya. Ya. Tetapi bila Pak Richard menang lelang, Pak RD menang lelang, segera kuasailah objek lelang tersebut. Ya. Kuasailah. Setidak-tidaknya setelah dikuasai, mengganti semua anak kunci yang ya. Pemenang sewaktu-waktu dengan kunci yang dipegang bisa membantu masyarakat atau membeli untuk lelang. Ini diperlukan, ya, penguasaan diperlukan. Apakah mau ditunda 1 tahun, 2 tahun, itu tergantung daripada pertimbangan dari pelang. Cuman menurut hemat saya sebaiknya sesegera mungkin. Kan pajak sudah dibayar, tinggal proses balik nama saja. Agar tingkat kemungkinan penjualan, keberhasilan transaksi atas suatu objek lelang ini semakin tinggi dibanding ya dengan objek yang tidak dibalik nama lelang. Orang akan mengatakan, wah jangan itu belum balik nama lelang, jangan-jangan masih ada masalah. Akan berpikiran negatif seperti itu. Tetapi kalau rekan-rekan menginformasikan kepada pelelang, Pak, sebelum Bapak tawarkan, Bapak percepat dulu aja balik nama lelangnya. Karena pajak kan sudah terbayar, hanya membayar biaya balik nama lelang. Ya, biaya tersebut tentunya kan bisa dikomunikasikan dengan siapa yang akan membantu proses balik nama lelang. Kalau pembeli lelang punya waktu yang cukup, ajukan sendiri saja balik nama lelangnya. Ya, sambil nunggu penawaran terbaik dilakukan oleh rekan-rekan kepada calon pembeli. Jadi kalau tidak dibawa tetap aman. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa objek lelang harus dikuasai secara fisik oleh pembeli lelang atau calon penjual objek jaminan tersebut atau objek lelang tersebut. Demikian, Pak Erdi. Terima kasih pertanyaannya. Ya Pak, ini mungkin disinggung sedikit, ini pertanyaan dari Amanda ya. Amanda, kalau CESI itu Pak, kalau CESI itu kan hak tagih ya. Itu maksudnya Amanda gimana pertanyaannya? Bagaimana prosesnya, ataukah Amanda jadi cesornya, ataukah kita membeli barang CESI ini? Maksudnya bagaimana nih Amanda? Untuk maksudnya legalitas kita membeli barang CESI ataukah kita menjadi cesornya ini? Yang ditanyakan apa? Mungkin dijelaskan aja Pak Gatot kalau mengenai barang CESI. Kalau sebagai cesornya, menurutku. Sebagai cesornya ya, oke. Ya, apakah cesor ini bisa tergugat kalau misalnya kayak sudah transaksi, apakah cesornya ini bisa kena gugat dari vendor yang pemilik barang seperti itu? Jadi cesornya kena gugat, bayarnya juga kena gugat. Apakah bisa seperti itu? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik ya, karena sebenarnya memang ada hal lain yang sekarang dilakukan selain lelang, itu berupa sesi yang disampaikan oleh Mbak atau Bu Amanda. Cuma tadi kita tidak membahas karena fokus kita sesuai judul adalah di lelang. Saya mencoba membantu menjawab terkait dengan sesi. Sesi ini dilakukan karena bank meminimalkan resiko penagihan, meminimalkan resiko panjangnya waktu yang cukup panjang terhadap proses
negosiasi, proses lelang, proses penagihan, dan proses tentunya penyelesaian kredit bermasalah yang akan berdampak pada non-performing loan atau tingkat kesehatan perbankan tersebut. Ya, sehingga bank melakukan proses sesi. Sesi di sini dimaksudkan adalah pengalian piutang atau jual beli piutang dari bank kepada seorang pembeli piutang. Anggap saja dikenal sebagai sesor, ya. Bila mana peralihan tersebut dilakukan secara patut, artinya setelah dilakukan proses sesi ada informasi kepada pihak debitur, ya, maka hal tersebut merupakan hal yang patut telah dilakukan oleh pihak kreditur dan pihak sesor. Mengapa? Bank dalam proses tertentu untuk dan dalam rangka penyelesaian kredit diperbolehkan untuk mengalihkan kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank atau disepakati dengan pihak bank. Jadi bukan penjualan barang jaminan, hanya menjual hutang, hanya mengalihkan piutang kepada kreditur yang lainnya. Bila mana kemudian sesor karena tidak dapat menagih kepada si debitur, dia juga harus melakukan proses lelang. Ya, sama yang dilakukan oleh pihak bank. Bukan bisa langsung menjual kepada pihak ketiga lainnya. Bukan berarti proses sesi bisa menyebabkan beralihnya barang jaminan atau objek jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan. Sesor bila mana akan menjual dalam kondisi sebelum lelang adalah dengan bernegosiasi dengan pihak debitur agar debitur bisa tanda tangan akta jual beli atau ikatan jual beli dan kuasa kepada pembeli atau user yang baru atau yang lain. Ya. Sebelum itu dilakukan atau bersamaan dengan itu dilakukan, sesor melakukan proses balik nama atau alih hak tanggungannya. Sehingga di dalam sertifikat hak tanggungan akan tertulis atas nama sesor. Dan sesor tidak begitu saja langsung bisa membalik nama. Harus proses lelang juga sebetulnya. Maka sesor sebelum membeli piutang atau barang yang sedang menjadi jaminan di bank, ya, di mana jaminannya sedang menjadi jaminan di bank, jadi sesor hanya membeli piutang atau membeli hutang, bukan membeli barang jaminan. Ini yang agak sering disalahpahami oleh masyarakat. Dikira bank menjual barang jaminan, bukan. Bank menjual piutang kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga yang menanggung resiko terhadap pengembalian kembali atas hutang dari debitur. Ya. Kalau ada sesor yang demikian, tanya kepada sesornya, rekan-rekan tanya, Pak, ini apakah sudah dibicarakan dengan pihak debitur? Oh, belum, berarti harus ada proses lelang. Oh, sudah saya bicarakan. Oke, cobalah temui debiturnya, bahwa debitur harus diyakinkan pelaksanaan daripada transaksi ini tidak membebani debitur di kemudian hari. Dan sesor mungkin, mohon maaf, harus berbicara terlebih dahulu atau mungkin memberikan uang saku atau ganti rugi pengosongan rumah. Nah, ketika ganti rugi pengosongan rumah sudah diberikan, maka lebih mudah
untuk melakukan transaksi langsung, ya tidak perlu lelang, transaksi langsung antara debitur dengan pembeli. Nah, ini biaya yang ditekan sangat banyak. Biaya lelang ditekan, pajak lelang ditekan, ya kan? Eksekusi permohonan lelang ditekan, kemudian pengosongan rumah bisa ditekan karena tidak melalui pengadilan, ya. Cukup internal debitur sepakat saya sanggup mengosongkan atau pergi dari tempat tinggal dengan menerima uang ganti rugi pengosongan sejumlah sekian. Dan saya bersedia untuk menandatangani akta jual beli kepada siapa yang ditunjuk sebagai pembeli. Siapa yang menerima hasil penjualan? Hasil penjualan atas objek diberikan melalui atau dibayar melalui sesor. Mengapa demikian? Karena sesor sudah membayar kepada pihak bank untuk melunasi hutangnya debitur. Ya. Jadi pembayaran kepada pihak sesor. Harga jual beli tadi itu dari pembeli kepada pihak sesor yang sebagai penggantian atas pelunasan hutang debitur di bank atau kreditor. Sehingga dengan demikian debitur akan memperoleh surat keterangan lunas, ya, dari pihak sesor, bukan dari lagi pihak bank, karena sudah dijual kepada pihak sesor. Nah, ini yang memang akhir-akhir ini agak marak, ya, dan terus terang saja saya katakan marak, rame lah kira-kira barang-barang eksesi oleh sesor ditawarkan, karena sesor punya komunikasi yang cukup baik dengan pihak debitur, sehingga tidak perlu lelang. Kalau lelang, sebetulnya beban di sesor cukup besar, sehingga kebanyakan sesor akan menghindari lelang. Demikian, ya. Jadi bukan berarti sesor menguasai secara penuh atas barang jaminan. Kalau sampai tidak sepakat dengan debiturnya, langkah ancamannya bagi si debitur apa, Pak? Kalau nggak sepakat, lelang itu ya. Lelang. Lelang terus kembali lagi ke penetapan pengadilan, pengusiran gitu ya, Pak? Ya, sama seperti yang tadi saya ceritakan. Sama seperti tadi ujungnya ya. Oke. Ya. Jadi sebelum bila mana tidak diinginkan lelang, sebaiknya memang untuk dialihkan melalui penyerahan sesi atas objek sesi tadi itu. Kalau rekan-rekan bisa membantu komunikasi dengan pihak debitur, sangat aman ini. Karena tentunya harganya menarik, bukan harga murah, pasar wajar, ya, pasti di bawah harga pasar. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin dijawab singkat aja, Pak. Mungkin ini dari Bu Hera. Bagaimana prosedur urutan transaksi lelang yang benar yang tadi sudah ya, Pak ya? Jadi maksudnya memberikan uang jaminan terus mengikuti lelang kan ya, Pak ya? Iya. Prosedurnya ya. Terus kemudian kalau Amanda ini juga kalau risalah lelang keluar tapi harus pengosongan juga ya, Pak? Iya, jawabannya iya kan tadi kan dengan penetapan pengadilan. Kecuali kalau rumah tersebut sudah kosong. Ya, jadi kosong sebelum diserahkan secara sukarela. Diserahkan secara sukarela. Kalau sebelum mengikuti lelang kita harus memperhatikan apakah rumah yang dilelang itu sudah kosong atau tidak. Itu intinya. Betul. Supaya kita tidak kena ini kayak gitu. Terus Pak Brando, bisa biaya lelang apa aja ya, Pak ya? Besaran pajak lelang berapa? Biaya lelang, Pak, berapa, Pak? Biaya lelang. Jadi biaya lelang ini tentunya adalah cukup relatif, ya. Karena apakah banknya ini mengajukan sendiri, ya kan itu bukan beban di kita sebetulnya, ya. Itu beban di pihak kreditur yang melaksanakan lelang. Ya. Ada biaya lelang, biaya pengumuman, kemudian ada biaya lelang, ada ketentuan yang diatur oleh peraturan pelaksanaan lelang, ya. Kemudian ada uang miskin, ya, bahasanya ada uang perugi, itu sekitar mungkin ya kalau nggak salah. Kemudian ada lagi BPHTB. BPHTB lelang seperti BPHTB biasa,
5%. dikurang 75 kali 5%. Oke. Ya, itu aja sebetulnya. Yang cukup menyita biaya adalah biaya proses di pengadilan. Ya, kalau Pengusirannya melalui tadi, Pak ya. Jadi apa ya, Ulang, itu. biaya yang- pengumuman sama biaya yang tiga itu apa? Poin ketiga. Biaya pengumuman di koran tentunya kan relatif ya. Kalau lewat Kompas, Jawa Pos mungkin sekitar 2 juta, 2.500.000. Maksud saya setelah biaya pengumuman, Pak. Tadi ada kata-kata rugi tadi, maaf agak keputus. Oh, biaya uang miskin, Pak. Bahasanya ada biaya yang diberikan kepada negara sebagai konsekuensi kita menang lelang. Itu ada biaya namanya, saya mengistilahkannya peru rugi. Ya, peru rugi, Pak. Jadi ada, ya, peru rugi. Itu ketetapannya biasanya nanti kita diberitahukan oleh kantor lelang berapa beban biaya tadi itu. Itu bisa ditanyakan di awal, Pak. Ditanyakan di awal. Karena nanti terkait sama letak, lokasi, sama hasil lelang. Biaya miskin berarti. Perugi ya, Pak ya? Ya, peru rugi. Betul ya, perugi ya, Pak? Ya, peru rugi, Pak. Peru rugi. Ya. Itu kalau kita mengenal dulu kalau masa sekolah bahasanya uang miskin, Pak. Uang miskin ya, baik Pak Ya. Gatot. Uang miskin. Oke, Biaya uang miskin atau peru rugi. ya, oke. Saya nggak tahu berapa persen. Kalau mengenai angkanya nggak bisa tahu ya Pak ya? Kita mesti berkonsultasi biasanya sama kantor lelang. Kantor lelang ya menetapkan ya? Ya, karena nanti sama dengan kalau pajak, ya misalnya kita tanya sekarang, Pak, pajaknya berapa? Kan nunggu hasil lelang. Baik, Ya. oke. Baik, terima kasih Pak. Tiga ya biayanya. Ya. Bisa ya? Silakan Pak Richard. Oke, terus kemudian apa? Pak Hendra ada pertanyaan lagi, Pak Hendrawan ini apa? Oh iya. Tadi di gimana Pak? Saya ada pertanyaan Pak Richard, ini Pak Gatot. Saya ada pertanyaan tentang apa yang tadi dikatakan pemenang lelang, objek lelangnya masih dihuni. Dihuni, lalu kita belum bisa melaksanakan pengosongan. Kita akan mengajukan grose ke pengadilan. Dan pengadilan akan melakukan surat peringatan ya. Itu langkahnya Pak ya. Nah, apabila tetap belum bisa dikosongkan, apakah itu timbul biaya Pak dari pengadilan Pak? Iya. Apakah ada biaya yang ditimbulkan untuk pemenang lelangnya gitu? Ada. Jadi biayanya adalah biaya untuk tentunya ada semacam biaya penerima negara bukan pajak. Jadi proses-proses berkegiatan beracara di pengadilan itu ada biaya-biaya yang sudah resmi ya. Ada penerima negara bukan pajak untuk pendaftaran, penetapan pengosongan dan sebagainya itu ada di pengadilan atau bisa ditanyakan kepada teman-teman lawyer. Tentunya ada proses di sini yang akan dilakukan oleh petugas pengadilan yang akan membutuhkan biaya. Bila mana dengan surat peringatan agar segera mengosongkan, dia meninggalkan tempat, berarti mungkin tidak ada biaya tambahan lagi. Tetapi bila mana tetap tidak bersedia mengosongkan, akan ada eksekusi pengosongan rumah. Ya. Eksekusi pengosongan rumah ada biaya lagi karena ada petugas yang ke lapangan, ada petugas yang membantu mengosongkan barang-barang, ada petugas yang menyediakan tempat sementara barang-barang tadi itu. Nah, ini ada biaya. Biayanya enggak tahu ya, kisaran berapa gitu. Tiap lelang tidak sama, Pak. Setahu saya tiap-tiap lelang ini tidak sama. Jadi pemenang lelang yang sudah terbiasa mungkin bisa memperkirakan ya, tapi yang belum pernah mengikuti lelang, dia harus banyak menggali informasi ke pihak pengadilan secara langsung, karena
objek lelang di Benowo ya mungkin mudah dikosongkan karena mungkin luasan kecil, tingkat huniannya juga tidak rumit ya. Tetapi kalau mungkin di Dharma Husada ya tentunya ada beban biaya-biaya yang timbul. Kita lihat NJOP PBB antara Benowo dengan Dharma Husada juga berbeda. Kira-kira seperti itulah perbandingannya. Kalau soal BPATB dan PPH, Pak, dari harga lelang belum tentu sama juga ya, BPATB dan PPH-nya. Kalau untuk misalkan kalau untuk BPATB-nya misalkan nilainya, ya, dari harga lelangnya atau gimana, Pak? Atau dari validasinya? Dari hasil lelang, Pak. Hasil lelang ya? Ya, khusus untuk lelang, beda dengan transaksi yang lain. Untuk lelang, perhitungannya adalah dari harga lelang. Dari harga diri salah lelang ya, dari tidak ada validasi lagi. Tidak ada validasi lagi, Pak. Jadi tidak ada kemungkinan kurang bayar ya? Meskipun PPH-nya aja. Tidak ya, kalau untuk lelang, sebetulnya lebih pasti karena oleh undang-undang telah dilakukan suatu proses yang transparan, prosedur, sehingga harga pokok lelang itu merupakan nilai wajar atau nilai transaksi atas objek atas tanah. Cukup. Gitu ya Pak ya? Ya, cukup jelas Pak. Jadi dari hasil lelang. Oke, terus kemudian ini Pak, dari Pak Herdi, tanya lagi, apakah ada kemungkinan pemilik jaminan atau debitur bisa melakukan blokir sertifikatnya di BPN, Pak, setelah proses lelang selesai, sehingga menghambat kita pembeli dalam proses balik nama. Jadi setelah menang lelang, terus diblokir sama penjualnya yang lama. Waduh. Ini memang hal yang harus kita benahi dari waktu ke waktu ya. Termasuk oleh pemerintah atau instansi yang terkait, agar ada semacam kepastian hukum bagi siapapun masyarakat yang telah secara baik dan prosedur memenuhi hal yang berkaitan dengan suatu peralihan atas tanah. Peralihan tadi itu apakah melalui akta jual beli, risalah lelang, hibah, tukar-menukar, waris, atau dan sebagainya. Ya, sehingga kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang atas tanah tadi itu ada. Tapi dalam praktek di lapangan, ya namanya orang menggoda itu kan pasti ada. Ya, namanya orang menggoda agar terhambat itu tentunya ada. Bisa saja yang gugat bukan si penghuni, tetapi mungkin saudaranya, atau orang lain lah, bisa saja. Bisa saja terjadi. Tetapi sepanjang kita mempunyai alat-alat bukti yang cukup, ya percuma saja mereka mengajukan. Ya, karena mereka kan tidak bisa mengajukan blokir begitu saja. Dalam waktu, kalau nggak salah lebih kurang 30 hari, harus ada pendaftaran atau diblokir tadi itu. Nggak bisa seenaknya orang mengajukan blokir. Gitu. Dalam 30 hari ya Pak ya, dia harus ada kasus gitu ya. Kalau nggak ada kasus gugur gitu Pak ya? Gugur, otomatis. Otomatis gugur. Sekarang lebih, kalau nggak salah di peraturan kepala BPN di tahun 2018 atau 19, itu ada tata cara permohonan blokir atas sertifikat. Jadi nggak bisa saya ini marah sama Citraland, kemudian semua objek Citraland saya blokir, ya nggak bisa. Harus ada dasar yang cukup, baru bisa blokir sekarang ini. Jadi itu yang harus dilakukan adalah memang prinsip kehati-hatian. Ya. Oleh karena itu, saya tekankan di awal, cek dulu penghunian atas objek. Gitu. Jadi posisi kita tetap harus aman nantinya. Iya. Jadi memang kita tidak bisa
tahu persis ya Pak. Kalau misalnya orang, ya kita sudah dokumen lengkap, tapi misalnya kayak yang tadi Pak Gatot sampaikan, saudaranya ternyata ada hutang piutang sendiri, waduh kan kita nggak mungkin bisa mengetahui sampai ke sana. Tapi yang pasti kita sudah secara prosedur, kita sudah sesuai semua, nggak ada yang diloncati, kita pasti aman gitu ya Pak ya? Aman, ya. Oke, ini Pak Yudi lagi, seandai kata sudah keluar risalah lelang dan lain sebagainya, tapi objek masih dihuni dan kreditur masih hendak menunda pengosongan itu, bagaimana Pak? Biasanya kan ada kreditur yang menuntut balik pihak debitur dengan tujuan supaya tidak bisa dilelang, itu bagaimana Pak? Terus kemudian seandainya kata pengosongan itu dikasih waktu berapa lama? Apa ada waktu atau deadline dari lelang itu harus dikosongkan? Sebetulnya kreditur tidak bisa menghalangi jalannya lelang kecuali ada alasan yang sah ya, dan cukup untuk menunda suatu proses lelang. Ya. Penundaan suatu proses lelang oleh debitur itu adalah dalam rangka penyelesaian kredit oleh debitur. Bank berkirim surat, ya. Contohnya Bank Amin misalnya berkirim surat kepada pengadilan negeri, juga kepada kantor lelang, mohon dilakukan penundaan karena debitur mengajukan program restrukturisasi atau bersedia membayar sebagian atas pinjamannya atau hutangnya. Ya, maka bank bisa mengajukan permohonan. Tapi bukan dalam arti yang semena-mena menunda begitu saja tanpa dasar yang sah. Sorry Pak, itu berarti kan sebelum lelangnya ya Pak ya? Itu sebulan ya? Sebelum lelang dilakukan. Ya, setelah lelang dilakukan, kan pemenangnya sudah diketahui. Ya, bila pemenang lelang sudah diketahui, bank tidak bisa menunda pengosongan. Karena pihak pemenang lelang bisa mengajukan eksekusi pengosongan. Bank punya kepentingan terhadap pengosongan dan atas objek yang telah dilelang. Bank tidak punya kewenangan lagi. Yang saya maksud ini biasanya krediturnya, Pak. Maksudnya yang kredit ini yang berusaha menghambat masalah pengosongan lelangnya. Entah itu dia minta ganti rugi atau apa. Atau debitur. Maksudnya debitur mungkin ya? Debitur. Ya debitur, sorry, debitur. Ya. Debitur. Kalau yang dimaksud debitur tadi. Ya, lewat kita ajukan penetapan lewat pengadilan untuk pengosongan rumah. Kalau dia minta nego, sepanjang itu wajar dan layak atau patut, nggak ada masalah. Kita nego saja. Oke lah, nggak apa-apa. Kita kasih pengosongan rumah 50 juta atau 100 juta, dia kosongkan. Itu lebih, maksud saya lebih baik ya, karena pengosongan secara sukarela itu hasilnya lebih baik dibanding dengan eksekusi secara paksa. Berarti kalau tidak ada kata sepakat, eksekusi paksa ya Pak ya? Betul, pengosongan ya, eksekusi pengosongan paksa. Itu biasa rentang waktunya berapa lama Pak? Dari mediasi sampai pengosongan paksa? Bila mana nggak ada hal lain ya secepatnya. Apakah 2-3 bulan kemudian setelah lelang bisa saja dilakukan. 2 bulan setelah lelang bisa dilakukan. Kalau dulu misalnya... Bapak ngomong dulu. Gimana Pak? Jadi bila mana pelelang menghendaki, hari ini menang lelang, minggu depan saya ajukan pengosongan pengadilan, bulan depan sudah kosong itu. Ya. Tapi kalau masih debitur mau negosiasi, itu tadi kita tampung negosiasi. Oke. Ya, jadi saya seperti ini Pak Yudi, mungkin kalau setelah kita menang lelang, kita tuh komunikasikan dulu sama orang yang nempati itu, kamu mau pergi dengan sukarela ataukah mau saya tetapkan dengan ketetapan pengadilan, kan gitu Kak. Negonya kan seperti itu.
Betul, Kalau persis. mau uang saya buat pengadilan ini buat Anda, silakan keluar. Kalau tidak, Anda tidak mau, ya saya pakai uang ini untuk pengadilan. Anda akan diusir oleh pihak pengadilan. Seperti itulah, kurang lebih ya, Pak ya. Ya. Nah, betul, persis terus, sekali itu. Iya. Terus kemudian untuk Bu Audrey, untuk barang yang sudah dilelang 3 kali dan belum laku, apakah akan dilakukan appraisal ulang atau bagaimana posisi barang tersebut? Apakah debitur masih mempunyai hak untuk negosiasi dengan bank mengenai nilai dari barang tersebut, ataukah barang tersebut sudah otomatis diambil alih oleh bank? Kalau sudah 3 kali ini, Pak. Ya, nggak jadi laku-laku. dia dilelang 3 kali, 7 kali nggak laku-laku ya. Iya. Ini sering terjadi. Sering jangan ya, Pak kan ya? 3 kali. Ya. Oh. Kemarin sudah 7 kali diajukan lelang. Waduh. Ternyata ada kesepakatan. Ada kesepakatan antara debitur dengan pihak pembeli. Ya, ini yang lebih bagus demikian. Jadi sepanjang lelang itu belum dilakukan, ya, proses negosiasi terus. Oke. Sudah lelang dilakukan, negosiasi Jalan terus agar dia mengosongkan secara sukarela. Lelang negosiasi agar dia bersedia menyerahkan kepada pihak pembeli, ya, pembeli dengan harga yang disepakati, sebagian untuk pelunasan kepada pihak bank dengan diskon dan sebagainya, karena bank tentunya akan merasa senang daripada bank, ya. Kemudian debitur masih menerima pengembalian sejumlah dana yang akan dia gunakan untuk up kembali usahanya. Ini lebih bagus. Ya, jadi kan 3 kali, 7 kali, 8 kali, sering sekali. Iya, iya. Oke. Negosiasi terus saja pokoknya. Ini jam berapa ini? Mungkin yang lainnya? 15 menit lagi ya. Oke. Bagaimana bila properti yang dijaminkan di bank itu masih dalam proses sengketa dengan saudara debitur, sedang proses lelang sudah berlangsung? Oh ya, tadi. Itu bisa dijawab, bagaimana bila properti yang dijaminkan di bank itu masih dalam proses sengketa dengan saudara debitur? Ya, lelang berlangsung ya. Jadi gini, barang jaminan hak atas tanah yang telah didaftarkan di kantor pertanahan dan telah terbit sertifikat hak tanggungan, maka kreditur mempunyai hak utama atas objek tadi itu. Ya. Atas objek yang punya kepentingan bukan saudara, tapi adalah pihak bank. Ya. Kalau misalnya dilelang, hasilnya masih ada sisa, oke, silakan saudara debitur mengajukan gugatan terhadap hasil sisa lelang. Tapi yang utama adalah hasil lelang sebagai bentuk pelunasan hutang debitur kepada bank. Ya, betul. Jadi yang utama tetap adalah kreditur yang memegang hak tanggungan ya, Pak ya? Betul, ya. Oke. Ya, ini kalau sampai 7 kali lelang ya ini orang jadi sampai berkali-kali lelang sampai nggak laku-laku ya udah gitu ya Pak ya, terus saja. Ya, jadi memang ya namanya proses mencari solusi itu kan belum tentu dalam waktu singkat, ya kan? Sedangkan pihak bank oleh OJK atau dalam rangka proses penyelesaian kredit harus ada action, ya. Action tadi itu adalah penyelesaian melalui lelang. Sambil teman-teman broker misalnya mencari pembeli yang potensial atas objek tadi itu, ya, ketika ketemu, ya tentu menarik. Mengapa menarik? Harga di bawah pasar, ya. Kemudian mengurangi beban-beban pajak dan biaya-biaya. Bisa membantu debitur untuk menyelesaikan kreditnya. Bisa membantu bank untuk mengurangi persentase
non-performing loan, kredit bermasalahnya. Jadi menyenangkan banyak orang kalau ini bisa berhasil. Iya. Jadi berkat buat semua pihak ya Pak ya, kalau ini baru kita bisa terjadi. Objek di salah satu kabupaten di Jawa Timur, bekas pabrik ya, dia karena situasi global harus tutup, nunggu hampir kira-kira 1,5 tahun, sudah 7 kali lelang, baru kira-kira 2 bulan yang lalu ketemu pembeli potensial. Ya, kita nggak ngerti gitu loh ya, kapan pembeli potensial itu akan muncul di hadapan teman-teman. Iya. Tapi kan kita mesti berusaha. Iya. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir aja ya, mungkin waktunya juga sudah ini. Apabila kreditur digugat oleh debitur dengan alasan harga lelang dirasa tidak wajar atau terlalu kecil, sementara aset sudah dipegang pemenang lelang, apa dampaknya kita sebagai pemenang lelang? Ya, jadi pemenang lelang adalah pembeli yang beritikat baik. Pemenang lelang akan dilindungi oleh undang-undang bahwa proses lelang telah dijalankan secara fair. Ya. Kalau atas suatu objek dianggap terlalu kecil, tentunya debitur harus bisa membuktikan nilai wajarnya berapa dan apakah ada pembeli yang potensial atas hal itu. Ya. Kenapa lelang ini dilakukan? Sebagai penyelesaian akhir atas suatu persoalan hutang piutang. Ya. Bila mana kita selalu menunggu atau lelang itu hanya berdasarkan harga yang wajar saja, ya tidak pernah terjadi lelang ini. Tidak pernah terjadi namanya lelang di muka umum. Orang tidak mau membeli lelang, dia akan membeli barang-barang yang bukan melalui lelang. Untuk lelang, satu, tidak dilindungi oleh undang-undang. Dua, masih ada gugatan yang tidak bisa anggap saja dibantu oleh instansi yang bersangkutan. Atau tiga, masih dianggap tidak tuntas proses lelangnya. Ini merugikan pembeli lelang. Yang menentukan harga bukan pembeli lelang. Yang menentukan putusnya angka lelang adalah pejabat lelang. Kehendak atas suatu nilai lelang beda dengan kehendak atas atau kesepakatan atas harga jual beli. Ya. Atas harga jual beli itu berupa kesepakatan atau sukarela antara penjual dan pembeli. Tawar-menawarnya TikTok. Ya. Kalau lelang, ya tentunya pejabat lelang akan melihat kelayakan. Ini pantas enggak di harga sekian. Artinya pantas bukan pantas menurut kita, tapi pantas menurut pejabat lelang. Sebab pembeli lelang akan dibebani atas biaya pajak, biaya pengosongan, resiko rusaknya barang jaminan misalnya. Ini diperhitungkan oleh pejabat lelang yang bersangkutan. Itu. Jadi pembeli lelang akan dilindungi oleh undang-undang. Ya tetap misalnya ada gugatan, ya namanya orang menggugat, ya sepanjang itu diterima oleh pengadilan, ya silakan. Tetapi kan lelang ini dilakukan oleh pejabat lelang yang ditunjuk oleh negara dan punya kompetensi untuk melakukan proses lelang secara baik. Demikian. Baik, ya Pak. Terima kasih. Pak Brando, mungkin ada bisa disampaikan kesimpulan dari pertemuan ini? Terima kasih Pak Richard buat waktunya. Pak Gatot juga terima kasih. Ini sesi yang luar biasa, singkat, padat, jelas, dan bikin pusing sebetulnya Pak. Bikin pusingnya ini karena apa? Ilmunya luar biasa. Jadi saya ini semakin haus mesti belajar lagi sama Pak Gatot. Jadi mungkin di lain kesempatan kalau Pak Gatot
ada waktu luang lagi seperti ini, mungkin kita akan punya materi-materi yang bisa dibantu dijawab oleh Pak Gatot. Ya. Terus untuk mengenai summary-nya terlalu panjang dan banyak. Ya. Jadi nanti saya akan summary secara tertulis saja. Tapi begini, sebelum berakhirnya acara ini, izinkan saya mewakili dari ke-6 kantor sebagai sponsor utama acara ini, ada dari Xavier Mark Chandra Nyoto, Xavier Mark Chandra Grande, Xavier Mark Vision, Xavier Mark Vertu, Xavier Mark Grande Malang, dan kantor saya pribadi, Xavier Mark Chandra Is, akan memberikan ucapan terima kasih seperti ini, Pak Gatot. Minta maaf sebelumnya, karena kita ini lagi nggak bisa ketemu, jadi saya menyerahkannya juga secara di dunia maya. Nanti besok saya dan Pak Richard akan mampir, sowan, silaturahmi juga sama Pak Gatot ke kantor. Jadi ini secara simbolis saya serahkan ke Pak Gatot, bisa diterima Pak Gatot, terima kasih, saya simpan kembali ya Pak. Jadi bukan PHP ya ini Pak. Itu aja, Pak Richard dari saya cukup itu, nanti dari summary, dari materi akan kita bagikan ke tim kita masing-masing. Mungkin ada perwakilan dari para prinsipal, dari Bu Hera mungkin, atau Bu Audrey, yang memberikan ucapan sepatah kata, 2 patah kata, jangan panjang-panjang karena jamnya juga sudah mepet. Bu Hera, boleh mewakili Bu Amanda atau siapa, silakan di-highlight. Dari Pak Yudi saya mungkin. Hera, mewakili Bu Hera ya, silakan. Saya Hera, mewakili dari tim Nyoto Group, mengucapkan terima kasih sama Pak Gatot karena hari ini diberi kesempatan kita semua untuk belajar hal yang baru buat kita. Meskipun saya tahu beberapa ada yang tidak mudeng mungkin Pak ya, karena ada istilah CSI, ada istilah KNKP dan lain sebagainya, tapi ya, apa yang disampaikan sama Pak Gatot, harapannya bisa bermanfaat buat kita, paling tidak membekali lah, kalau besok-besok ketemu sama transaksi yang model lelang, tidak tulalit betul-betul, tapi masih punya bekal sedikit-sedikit seperti itu. Sekali lagi terima kasih sama Pak Gatot, kerjasamanya juga materi yang disampaikan, ya membuka wawasan kita, gitu ya, apalagi di zaman-zaman pandemi ini banyak barang-barang dengan harga-harga bagus, ya kita perlu belajar lah. Itu Pak, terima kasih sekali lagi. Dari Pak Yudi mungkin atau Bu Amanda, silakan. Saya dulu. Pak, terima kasih ya Pak ya. Saya dari Xavier Mark Vertu dapat banyak ilmu hari ini sama tim saya juga yang hadir. Mungkin ada beberapa hal nanti yang di prakteknya mungkin perlu tanya-tanya Pak. Jadi mungkin ke depannya butuh banyak bantuan. Terima kasih Pak. Itu yang ditunggu sama Pak Gatot, Pak Yudi. Jangan lupa saya nimpali Pak Gatot. Ya, tolong jangan lupa ini ada pesan sponsor saya loh ya dari Pak Gatot. Tolong kalau ada transaksi-transaksi bisa diarahkan juga ke tempatnya Pak Gatot ya, jangan lupa. Oke, dari Bu Amanda mungkin. Bu Amanda masih bersama kita? Bu Amanda masih ada, Bu Audrey? Amanda masih sama kita kah? Kayaknya sudah ke dunia lain. Oh, ke dunia lain. Baik. Dari ini Xavier Mark Grande Malang, dari Pak Fani atau Pak Hendra mungkin bisa diwakili Pak Hendra, silakan. Oke, Pak Hendra ya. Baik, silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Gatot atas ilmu-ilmunya yang diberikan. Ya, pengalaman kami semakin bertambah, ilmu kami tentang lelang juga semakin mengerti jalur-jalurnya untuk jadi pemenang lelang, untuk sampai transaksi, sampai eksekusi pengosongan, pengadilan. Ya, itu yang semakin hari kita tambah mengerti tentang itu. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Indra. Dari Pak Audrey mungkin terakhir sebelum saya tutup. Ya. Silakan Bu Audrey. Oke. Terima kasih Pak Gatot, kemarin kita sudah ketemu ya. Oh, sudah kenal duluan ya. Silakan ya, Bu Audrey. Terima kasih banyak Pak. Kayaknya masih harus ada sesi-sesi berikutnya lagi, karena memang kalau tentang kayak gini ini perlu banyak yang dipelajari ya Pak ya. Tapi yang paling penting kalau kita ada case kita sudah tahu harus kemana ya Pak. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih. Saya kembalikan ke Richard sama Brando. Baik. Terakhir dari saya, terima kasih sekali lagi Pak Gatot buat waktunya, buat kesempatannya, buat berbagi ilmunya Pak.
Saya rindu mungkin di hari-hari yang datang kita bisa ketemu lagi, baik di media Zoom ini kah, atau mungkin langsung secara empat mata ya. Mungkin ketika saya ada transaksi atau rekan-rekan lain yang sudah hadir siang hari ini, bisa mampir ke tempat Pak Gatot, bawa transaksi-transaksinya yang ada. Terima kasih Pak Gatot, waktu saya kembalikan ke Pak Richard. Ya, Pak Gatot ini juga merupakan notaris dari Sinar Galaksi. Kemarin saya kenal dengan Pak Gatot ini karena ada transaksi tanah di Wuri Galaksi. Saya transaksi di Pak Gatot juga lancar semua dan penjual pembeli puas karena juga ininya tarifnya reasonable juga, reasonable teman-teman. Bu Audrey, sorry tak potong. Bu Audrey bisa ditampilkan mungkin kartu namanya Pak Gatot di layar screen biar teman-teman bisa catat nomor telepon dan alamat kantornya. Sorry, jadi belum. Next Kemarin belum dikasih. Ya. Oke, nanti kita share secara ini aja ya pribadi ya. Baik, Ya. silakan Pak Richard. Ya, baik. Untuk kita terima kasih sekali lagi ya Pak Gatot untuk waktunya. Ini jam berapa ini? Saya nggak lihat jam. Sudah jam 4. Udah jam 4. Oh, jam 4 ini ya, kalau oke. kita enggak rem bisa sampai jam 6 Pak Richard. Iya. Iya, masih pertanyaannya banyak masih lagi banyak sih soalnya. Iya, Iya, pengen betul. tanya lagi, cuman berhubung Betul, waktu. betul, Ya betul, betul. Stop sampai di sini. Oke, Oke. kita tutup dengan doa dari Pak Brando juga, doa penutup. Pak Brando. Dari Bu Audrey aja silakan. Ya, oke. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Saya akan pimpin dengan iman Kristen. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk Engkau boleh mempertemukan kami dengan Pak Gatot. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan ke depan Engkau akan menyediakan banyak hal buat setiap kami Tuhan. Dan melalui hubungan ini Tuhan Engkau akan memperlancar segala sesuatunya dan berkat-berkat-Mu juga akan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai setiap kami, memimpin setiap kami dan mengarahkan setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Sudah Terima kasih. sampai ketemu lagi Pak Gatot. Nanti saya ada kasus saya ke sana Pak. Ya, terima kasih. Besok kita ke sana Pak Gatot. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak.